Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi di hari Kamis. Masih terus bersama saya Hirsu bin Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Karena hari ini selamat datang di dapur redaksi Forum News Network. Kopinya, tehnya, cemilannya udah disiapin atau belum? Anda seperti biasa kan akan kami ajak untuk ngobrol, membaca berita di balik berita dalam program Off the Record Forum News Network ya. Tadi Anda sempat nonton ya video bagaimana histeria di keluarga Brigadir J ya ketika menyambut kedatangan jenazah Brigadir Joshua ya, namanya jelas jangan dipakai J lagi deh, Joshua ya, di Muara di mana sih Muara Bahar di Sungai Bahar? Muara Bahar Jambi. Di Jambi ya, di Jambi ya. Dan itu video diperoleh dari mana Mbak ya videonya itu ya? Video itu berasal dari keluarga Yosua Huta Barat tersebut ya, Mas Hersu, dari keluarga almarhum yang berasal dari tantenya yang selama ini memang menjadi narasumber ya untuk media begitu, dan kemudian juga di-tag kepada keluarganya yang lain. Saya rasa tantenya juga. Dan kemudian tadinya video tersebut itu di private sepertinya ya, tapi kemudian saya lihat memang banyak sekali yang menyarankan supaya video tersebut dipublish saja supaya orang tahu, toh kasusnya juga sudah banyak orang yang mengetahui begitu. Dan akhirnya saya lihat video tersebut dipublish gitu. Dan sudah sejak dipublish itu sudah ditonton ribuan kali ya, sudah di-share, kemudian banyak sekali komentar. Dan di situ memang kita merasa miris ya Mas Erso, prihatin sekali dengan keadaan tersebut begitu. Dan dari video tersebut kita bisa, karena videonya lama ya, jadi mungkin kita hanya bisa menayangkan beberapa menit saja, tapi kalau dari video tersebut saya ikuti ada penjelasan kronologis juga dari pihak Mabes Polri yang menjadi utusan untuk membawa jenazah tersebut kepada keluarga Pak Samuel Huta Barat tersebut, dan kemudian di situ dijelaskan ketika keluarga menolak untuk menandatangani karena Pak Samuel tidak mau menandatangani seandainya petinya tidak dibuka. Oke, kita jadi dia mengatakan saja ya, coba yang versi lebih panjangnya ya, supaya supaya sama-sama kita bisa menyimak gitu dan bisa juga nanti kita cuma membantu untuk memberikan ininya lah konteksnya gitu ya. Oke, kita tonton sebentar. Baru dibilang anakku ini mah sama bapak loh mah. Aku pengawal sama bapak sama ibu sama keluarga. Tapi tiba kau di rumah bapak ke saya dari itu. Bapak yang baik itu, bapak yang penuh kasih sayang itu, sama ibu itu. Begini kau mengakhiri hidupmu. Begini kau mengakhiri hidupmu sayang. Begini berakhirnya hidupmu sayangku. Oh, ini mamamu ini yang melahirkanmu, yang tidak pernah mengenal susah dan payah. Maaf, menjadi yang antar dari Jakarta yang mana? Mohon maaf Pak, diam dulu Mas. Dengar dulu, dengar dulu. Perkenalkan ya Pak ya, nama saya Samuel Huta Barat, bapak kandungnya Nopriansa Joshua. Kamu baru nyampe, ini istri saya mamanya. Jadi kami di kampung, kami hanya dengar meninggal. Tapi sudah apa musababnya kami nggak tahu. Tolong Bapak jelaskan sama kami di depan masyarakat ini semua apa sebab musababnya. Dan sesudah itu tolong ini peti jenazah dibuka. Geser kakak. Selamat malam Pak, mohon maaf, saya Komisaris Besar Dodi Sinaga, Kabid Propam Polda Jambi. Karena jenazah ini adalah anggota di Propam, kami mengantar Komisaris Besar Rio Simatupang yang mengawal jenazah. Kita tentunya akan ada prosedurnya untuk penyerahan dulu. Setelah itu nanti Bapak akan dijelaskan oleh pengawalan dari Mabes dari Kompas Simatupang. Gitu Pak. Oh begini Pak, sebelum kami tengok anak kami belum bisa menerima. Bapak bilang tadi mau maaf menyerahkan. Apa yang entah apa di dalam ini saya nggak tahu. Nggak tahu entah apa di dalam ini. Istilahnya mohon maaf, saya beli kucing dalam karung sekarang. Saya tekan nanti mau saya tekan,
Nggak tahu saya dari sini. Ya, Mohon maaf, Pak. Ya, silakan. Jadi pertama saya Kombes Pol Leonardo Davis Matita. Kami diperintahkan untuk mengantar jenazah adik kita ini, karena ini merupakan keluarga kita juga. Terus kami merasa turut juga berduka atas kepergian adik kita ini. Apa yang sudah Bapak sampaikan tadi kan sudah tahu, sudah ada dari adik kita juga Reza. Jadi fasilitas itu juga kami sampaikan kepada adik kita Reza. Jadi begitu Bapak, silakan kalau memang mau dilihat tidak apa-apa, tapi silakan dengan baik, karena bagaimanapun dia akan seleksi. Mohon maaf Pak ya, mohon maaf sekali lagi. Kami pengen dari Bapak yang dari Jakarta, jangan dari Sireja lagi kami dengar kronologisnya. Mohon maaf. Biar semua keluarga saya, semua di sini mendengarnya. Adik saya yang dari kamu mendengar. Mohon maaf Pak. Jadi kalau dari Sireja nanti ada kurangnya, ada lebihnya. Baik, kalau memang Bapak itu inginkan, saya akan menyampaikan, tapi memang kami merasa agak sedikit bagaimana gitu untuk menyampaikan ini dengan semua orang. Ya, untuk kronologis fakta di TKP, fakta yang di TKP yang disampaikan kepada Reza dan kepada saya, gitu. Kepada Reza dan kepada saya waktu itu juga berdua. Dan Reza juga sebelum ke rumah sakit disampaikan seperti itu faktanya, bahwa ini saya sampaikan Pak ya, kepada ya, bahwa di TKP itu ada teriakan dari ibu yang menyampaikan panggil Ricky, Richard, tolong, seperti itu. Dan Richard datang, pertama datang Richard turun ke bawah dari tangga, ketemu sama Faruk yang keluar dari kamar dengan menempel senjata. Ada apa bang? Seperti itu pertanyaannya. Dan Faruk langsung mengacungkan senjata. Kebetulan si Richard ini memegang senjata juga. Itu tembak, dia langsung mengelak dan terjadilah tembak menembak. Itu yang kami dengar untuk kronologis fakta sementara di TKP itu. Dan dari Polres Jakarta Selatan datang dan dilakukan untuk otopsi dan sudah dilakukan otopsi seperti itu Pak. Itulah kronologis awal daripada di TKP. Duduk aja di Selanjutnya Ibu Sambo yang menjerit minta tolong. ya Ibu Putri, saya tidak tahu Ibu Sambo atau tetapi Ibu Putri seperti itu. Karena saya juga bukan kompeten untuk menyatakan siapa itu, tapi itulah yang sama dengan disampaikan sama adik kita. Intinya itu Pak ya. Ya, Jadi kami kalau boleh kami minta kami tengok dulu lubang penembakan. kalau untuk silakan, tapi kalau saya rasa kan sudah diotopsi, sudah dilakukan otopsi ya Pak. Jadi apa aja lubang? Enggak, sudah dilakukan otopsi. Kalau melihat wajah silakan, nggak apa-apa. Dibuka dulu jasnya kan bisa. Kalau saran saya karena diotopsi kan bagaimanapun nanti Ibu melihat dengan situasi kalau udah otopsi itu bagaimana. Silakan kalau Biarlah misalnya Pak, di asli. saya sanggup karena saya yang melahirkan anakku ini. Saya akan dikuatkan Tuhan. Saya akan lihat dulu keadaan anakku ini. Saya akan lihat dulu keadaan anakku ini. Saya akan lihat dulu keadaan anakku ini. Sama orang punya handphone. Kenapa? Kami kan butuh. Kami mau nengok kayak mana kejadiannya. Janganlah dilarang Pak. Silakan dulu Reza, siapa tahu mau bicara. Ya, ingin sanksi saya menyampaikan dengan apa adanya dengan kejadian yang di TKP. Mohon maaf sebelumnya, saya tidak melebihkan atau mengurangkan. Mungkin di sana juga banyak saksi-saksi bahwa saat
selesainya otopsi saya tidak diperkenankan untuk melihat almarhum. Jadi saya tidak tahu hasil otopsinya bagaimana, lukanya di mana, gimana. Karena memang saya dilarang untuk masuk dan saya hanya bisa melihat ketika almarhum sudah dalam sudah memakai baju jas rapi semua. Mungkin. Tapi sebenarnya perlu saya sampaikan, waktu itu Reza juga diberikan kan untuk ke rumah sakit dan diangkat, ya kan, untuk ke rumah sakit melihat kakaknya di sana dilakukan otopsi kan diangkat kan, tidak akan ditahan-tahan kan waktu itu. Nah jadi maksud saya ini sudah diotopsi, kalau mau dilihat tidak ada gunanya. Karena apa? Karena kalau diotopsi itu sudah dicek satu persatu, mau di mana lagi mau dilihat bekas-bekasnya itu sudah di gitu. Maksud saya seperti itu menyarankan, dan juga hasilnya sudah ada di rumah sakit. Nanti kalau seperti yang saya sampaikan, kalau ada keberatan dari keluarga, silakan ke Jakarta, datangi rumah sakit, nanti bisa kami dokter, kami propam kan sudah menyampaikan. Ini kan untuk kebaikan adik kita ini. Apapun yang terjadi itu sudah ada ininya. Maaf Pak, Ya. ini hari terakhir anakku ini. Biar saya lihat semua nggak pakai datunya. Saya mau lihat ke datu anakku nih. Saya mau lihat bagaimana dia kecilnya, besarnya dan berakhir hidupnya bagaimana. Saya mau lihat Pak, izinkan saya Pak, izinkan saya Bapak, izinkan saya mau lihat anakku ini. Hari terakhirnya ini ya Pak. Saya yang mandikan ini, saya yang ngurus ini anak. Bapak benar sebagai pimpinannya. Saya yang punya anak ini. Saya punya anak. Lumayan panjang ini ya Mbak ya, durasinya ya Mbak ya. Jadi nggak mungkin kita tayangin seperti Anda katakan tadi, nggak mungkin kita tayangin semua ya. Iya, betul. Kita tidak mungkin tayangkan semua, sumber dari video juga ada tadi ya, kita ada caption di situ. Dan untuk video yang tadi itu durasinya sekitar 25 menit, begitu. Dan kemudian dari video tersebut kita bisa ungkapkan bahwa memang yang menjadi utusan itu sepertinya memang sudah ditugaskan demikian saja gitu, bahwa jenazah diserahkan dan kemudian agar sebisa mungkin tidak dibuka peti tersebut gitu. Karena ketika terjadi negosiasi, Pak Samuel tidak bersedia menandatangani jika peti tidak dibuka karena dia mengatakan sama saja saya mendapatkan menerima kucing dalam karung. Saya tidak tahu yang ada di dalam peti ini anak saya atau bukan dan sebagainya. Dan kemudian masuk akal itu ya. Tiba-tiba orang lucu itu ya. Oke. Betul, masuk akal Mas Hersu. Dan kemudian ibunya mengatakan juga bahwa apakah ibu kuat karena ini sudah diotopsi dan kita tahu keadaan sesudah jenazah sesudah diotopsi itu seperti apa. Ibunya mengatakan saya melahirkan dia, melihat dia, saya yang mengasuh dia, saya menyusui dan sebagainya, membesarkan dia. Saya harus melihat keadaannya terakhir kali karena dia anak saya, dia mengatakan demikian. Dan kemudian dari pihak Pak Samuel menanyakan Mas Hersu, bagaimana sih sebenarnya kronologisnya. Kemudian dari pihak kepolisian tersebut yang bertugas mengatakan bahwa dia sendiri pun tidak tahu bagaimana kronologis yang sesungguhnya karena dia tidak ada di tempat, tapi berdasarkan yang dia dapatkan, yang dia ketahui adalah bahwa terjadi tembak-menembak di rumah itu yang adik Yosua ini, dia mengatakan demikian, adik kita ini Yosua ini masuk ke dalam kamar yang ada Ibu Putri di dalamnya, kemudian ada teriakan, dan kemudian adik Yosua ini keluar dari kamar, kemudian dari atas itu Richard. Nah, ini terungkap nih. Dia mengatakan Richard, nama Richard itu berkali-kali dia katakan. Richard itu kemudian turun dan menanyakan, ada apa begitu, Bang, ada apa begitu. Dan kemudian ternyata disambut dengan tembakan, sehingga terjadilah tembak-menembak begitu. Jadi Richard di ini sini kan ya, Richard ini adalah Barada E sebelumnya ya, disebut oleh Brigjen Pol Ahmad Ramadan dan kemudian disebut oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi, itu RE gitu ya. Jadi kelihatannya yang mungkin nama lengkapnya Richard, cuman E-nya kita tidak tahu siapa ini ya. Iya, ini juga menjadi pertanyaan. Secara spontan, polisi tersebut menyebut namanya adalah Richard. Jadi mungkin panggilannya adalah Richard. Tapi kenapa disebutkan adalah Barada E begitu ya, Mas Hersu. Nah, terus kemudian akhirnya itu dibuka, petinya akhirnya dibuka, dan kemudian pada saat dibuka keluarga juga mengatakan bahwa
dengan perjanjian bahwa yang boleh melihat adalah hanya orang tua dan kemudian hanya keluarga inti saja, sehingga semuanya disuruh keluar, ditutup pintu, horden dan sebagainya, kemudian akhirnya dibuka. Tapi toh sesudahnya akhirnya peti itu ya saya lihat sih terbuka terus begitu ya. Kemudian foto-foto muncul ya, detail-detail ya, foto-foto ini ya, di mana ini digambarkan ini ada luka di sini, di beberapa tempat ada di kaki, di sana ini. Jadi ini rupanya ini sumbernya semua dari keluarga ya, foto-foto yang beredar luas itu ya, Mbak Agi ya. Iya betul, sumbernya dari keluarga dan bahkan mereka membuat TikTok juga dari ini begitu. Cuman karena ada musiknya kita mungkin tidak bisa tayangkan karena ada copyright di situ. Dan kemudian kita juga ketahui bahwa ternyata dari video tersebut baru kita ketahui bahwa ternyata adik kandung dari Brigadir Yosua ini ternyata adalah seorang anggota polisi juga begitu. Disebut situ namanya Riza atau Rizal atau siapa begitu kurang lebih, dan dia bertugas di Mabes Polri begitu. Jadi dari pihak orang tua mengatakan salah satu keanehannya adalah dia mendapatkan kabar tentang meninggalnya Yosua ini justru bukan dari Mabes Polri, yang memberitahu justru adiknya dari Brigadir J ini. Ini ya kemarin yang kenapa kemudian muncul berbagai spekulasi ya, dan ternyata spekulasi ini bukan hanya muncul dari masyarakat awam, bukan hanya dari kalangan pengamat, tapi juga dari ini anggota Komisi 1 ya Mbak, anggota Komisi 1 PDIP. Kemarin sebelumnya kan yang pernah menyampaikan juga mendorong polisi agar lebih transparan adalah Ketua Komisi 3 Pak Bambang Pacul juga dari fraksi PDIP gitu ya. Yang ini saya juga membaca ada kejanggalan-kejanggalan. Coba mari kita coba Mbak Agi mungkin bisa bantu bacakan kejanggalan-kejanggalan yang disampaikan Pak TB Hasanuddin. Pak TB Hasanuddin ini bukan polisi, tapi beliau adalah Mayor Jenderal ya TNI Angkatan Darat ya. Beliau pernah jadi sekretaris militer kalau nggak salah pada zamannya Bu Mega, terus juga pada masa Pak Habibie kalau nggak salah. Tapi walaupun mungkin tidak terbiasa dengan penyidikan kematian, tapi beliau kan pasti paham soal senjata ya Mbak ya. Iya betul, saya rasa demikian Mas Hersu. Dari semua kejanggalannya tersebut yang diungkapkan oleh Pak TB Hasanuddin, seperti misalnya seharusnya Baradae itu kan pangkatnya ada di bawah ya dibandingkan dengan Brigadir J. Jadi posisinya ini terbalik, seharusnya Baradae itulah yang menjadi sopir dan Brigadir J ini yang bertugas sebagai ajudan yang melekat begitu kepada sang jenderal begitu, kepada Pak Ferdi Sambo. Tetapi ini tampaknya kebalik begitu ya. Terus kemudian juga salah satu yang saya lihat itu adalah perkataan dari Pak Beni Mamoto ya Mas Hersu. Pak Beni Mamoto yaitu adalah Ketua Harian Kompolnas. Dia sebetulnya jabatannya adalah Sekretaris Kompolnas, tapi ditunjuk oleh Ketua Kompolnas yaitu Pak Mahfud MD yang juga adalah Menko Polhukam, ditunjuk sebagai Ketua Harian. Mungkin karena Pak Mahfud kan sangat sibuk begitu ya dengan jabatan menterinya. Jadi dari sejak belum ada olah TKP yang terjadi pada Selasa malam atau Rabu dini hari begitu, Pak Beni sudah dimintai pendapatnya oleh media ya, dan dia mengatakan bahwa tidak ada kejanggalan gitu, sejauh ini tidak ada kejanggalan yang bisa dilihat gitu, padahal belum ada olah TKP. Nah ini sangat bertentangan dengan pernyataan dari Pak Mahfud. Pak Mahfud justru menyoroti bahwa ini banyak kejanggalan di sini. Ini rantainya itu, rantai ceritanya itu nggak nyambung gitu antara satu dengan yang lain. Pak Mahfud MD ini ya yang ngomong ya? Iya, betul. Pak Mahfud MD sebagai Ketua Kompolnas mengatakan demikian. Tapi ini sepertinya tidak sama dengan pernyataan dari Pak Beni Mamoto yang juga sebagai Ketua Harian Kompolnas begitu. Ya, dan perlu di publik pahami bahwa Pak Beni Mamoto ini latar belakangnya adalah pensiunan polisi, Mbak. Ya kan beliau itu ingat saya bintang 2 Irjen polisi ini. Betul, dan dia juga dari Densus ya, Pak Beni ini latar belakangnya begitu. Dan tadi Mas Hersu, dan iya satu lagi Pak Beni Mamoto pernyataannya mengenai soal luka sayatan di tubuh dari Brigadir J ini, dia mengatakan bahwa itu adalah berasal dari pantulan atau dari
peluru begitu ya, peluru yang memantul sehingga menggores seperti itu, sehingga menyayat, menimbulkan luka sayat. Nah, ini langsung dibantah oleh Pak TB Hasanuddin dari Komisi 1 yang tadi dijelaskan oleh Mas Hersu. Pak Hasanuddin mengatakan tidak mungkin itu luka sayatan seperti itu begitu, karena kalau seandainya peluru yang memantul itu adalah luka bakar, bukan luka sayatan gitu. Kan peluru dalam keadaan panas kemudian dia memantul gitu, dan penjelasan dari Pak TB Hasanuddin ini masuk akal ya, dia sebagai seorang jenderal dari TNI mengatakan demikian begitu, dan juga masih ada banyak kejanggalan yang lain sih ya Mas Hersu, yaitu seperti pernyataan dari pengamat begitu ya, dari pengamat kepolisian gitu, yang dia mengatakan bahwa senjata yang digunakan oleh oleh Barada atau mungkin Richard namanya, itu adalah Glock ya Mas Hersu, kalau tidak salah. Glock 17 ya. Glock 17, dan dia mengatakan bahwa bahwa seorang tamtama itu tidak memiliki wewenang untuk diberikan senjata seperti itu begitu. Tapi memang dia mengakui ada aturan gitu ya, ada aturan yang bisa mengecualikan, dan itu diberikan oleh pimpinannya. Nah, ini harus dicari pimpinannya siapa yang memberikan rekomendasi itu. Nah, kalau toh misalnya diberikan oleh pimpinannya, tapi soal terlatih tidaknya itu menurut saya nggak mungkin. Biasanya dia terlatih itu dengan laras panjang memang kalau seorang tamtama itu ya, kalau di TNI. Betul. Tamtama itu mungkin kan disebut dia jago tembak. Ya mungkin dia jago tembaknya di laras panjang gitu. Jadi ketika di dalam itu kan dia tidak menggunakan laras panjang, menggunakan Glock gitu ya. Itu beda kok. Iya. Jadi belum tentu semua orang dengan cepat menguasai senjata itu gitu. Betul, dan laras panjang itu saya baca juga biasanya digunakan di outdoor ya, di luar ruangan, dan kemudian digunakan untuk pengamanan dan sebagainya, untuk pengamanan di luar begitu, bukan di dalam ruangan. Dan ini pengamat yang mengatakan adalah Pak Bambang Rukminto begitu. Jadi dia dari Institute for Security and Strategic Studies gitu. Pak Bambang ini antara lain mengatakan bahwa kata dia, itu pun dibatasi ya. Kalau seandainya diberikan wewenang atau diberikan izin, itu pun dibatasi bahwa senjata apinya cukup revolver dengan maksimal 6 peluru. Fungsinya hanya untuk preventif, pengamanan. Nah, dalam kasus ini pelaku penembakan justru menggunakan senjata api di luar ketentuan yang ada, yakni jenis senjata Glock 17, di mana jelas pelurunya lebih daripada 6 itu tadi, begitu Mas Hersu. Kan tadi ada beberapa poin tuh yang Pak Hasanuddin, kalau nggak salah saya baca ya, ada beberapa poin yang Anda share ke saya. Mungkin nggak apa-apa, kita share aja lengkap supaya viewer kita mendapat perspektif yang lebih lengkap, Mbak. Iya, jadi kejanggalan-kejanggalan yang dibeberkan oleh Majen TB Hasanuddin saya bacakan saja supaya tidak salah ya, yaitu mulai dari pengiriman mayat Brigadir Nopriansah ke rumah keluarga secara diam-diam. Itu seharusnya tidak dilakukan. Pak TB mengatakan bahwa kejanggalan yang pertama, kenapa baru ada press release 2 hari kemudian setelah jenazah dibawa secara diam-diam ke kampung halaman, kemudian diprotes keluarga. Begitu kata dia. Dan ini apa yang dikatakan Pak TB Hasanuddin ini sebetulnya dikonfirmasi oleh penjaga semacam satpam, penjaga pos yang tidak jauh berada dari rumah nomor 46 tempat kejadian tersebut. Karena dia pun ketika diwawancara oleh media, pada hari itu dan kemudian keesokannya itu tidak ada ambulan yang datang, setahu dia. Dia ada di situ dan kemudian dia bersaksi bahwa tidak ada ambulan, makanya saya nggak tahu bahwa ada yang meninggal karena sama sekali ada mayat keluar masuk atau apa, saya juga nggak tahu. Dia mengatakan demikian, dan apalagi sesudahnya juga tidak ada garis polisi, Mas Hersu, seperti biasanya. Kapolres Metro Jakarta Selatan menyatakan dia langsung menelpon Palang Hitam. Selain Inafis, dia juga menelpon Palang Hitam untuk membawa jenazah itu ke rumah sakit Polri untuk menjalani otopsi. Nah, otopsi ini juga menarik nanti. Kenapa kok? Kenapa kalau dia pelaku kejahatan tuh biasanya nggak pernah dilakukan otopsi. Otopsi itu biasanya dicari korban ya. Mereka korban kejahatan gitu. Jadi untuk mencari fakta-fakta soal kejahatan itu gitu. Oke, silakan dilanjutkan. Yeah. Iya, betul. Dan kemudian yang kejanggalan kedua menurut Pak TB, urusan pangkat ajudan dan sopir, seperti yang saya jelaskan itu tadi. Jadi pangkat sopir itu Barada, sementara ajudan brigadir, itu kan kebalik.
Sopir seharusnya yang Barada, sebaliknya ajudan brigadir pangkatnya, kata dia gitu. Terus kemudian yang ketiga, kalau memang benar dari Divisi Humas Polri yang menyatakan Brigadir J masuk ke ruang istrinya Kadif Propam, dalam rangka apa perbuatan itu dilakukan begitu. Dan kemudian yang keempat, apakah betul penjelasan bahwa Brigadir J masuk ke kamar kemudian melakukan pelecehan lalu menodongkan pistol? Seharusnya bukannya Brigadir J yang ditodong, kata dia demikian. Dan kemudian yang kelima, kejanggalan soal posisi ajudan Kadif Propam Baradae. Menurut TB Hasanuddin, tidak masuk akal ajudan itu tinggal di rumah, sementara Kadif Propam tidak di rumah. Karena posisinya sebagai ajudan itu tadi, seharusnya kan ikut mengawal, kata dia begitu. Nah, yang keenam adalah soal luka sayatan yang saya jelaskan tadi Mas Ersu, yaitu bahwa luka sayatan kalau seandainya peluru yang memantul itu adalah berupa luka bakar, bukan luka sayatan. Nah, soal yang nomor 5 tadi Mas Ersu, kejanggalan soal posisi ajudan yang tidak ikut tes PCR atau mengawal dari Pak Ferdi Sambo, itu kemudian dijelaskan ya oleh Kapolres dan Kapolresta Jakarta Selatan dan juga oleh Pak Ahmad Ramadan, Karopenmas, yang mengatakan bahwa pada saat itu penjelasan dari Pak Ferdi Sambo bahwa saat itu ajudannya itu disuruh mengawal anaknya yang pergi keluar kota begitu. Mengawal anaknya yang pergi keluar kota menemani, dan kemudian pada saat kejadian itu dia baru saja pulang dari luar kota tersebut sehingga dia harus berada di rumah isolasi itu begitu. Tapi tentu saja ini tidak berhenti di situ saja, karena kemudian ketika itu dinyatakan, saya lihat di bawah itu yang namanya netizen kritis berkomentar bahwa kalau seandainya si Barada E ini harus habis dari luar kota mengantar anak Pak Ferdi dan kemudian dia harus isolasi di situ, berarti anak Pak Ferdi juga sedang melakukan isolasi di situ begitu. Nah, berarti pada saat kejadian apakah anak Pak Ferdi ada di tempat? Kalau seandainya memang ada, selama ini tidak pernah disebut-sebut begitu. Jadi ini kejanggalan ini saya rasa si Mas Hersu ini sebenarnya ini kasusnya sangat sederhana begitu ya. Kalau seandainya kita mau terbuka, mau clear, mau fair, kasusnya sangat sederhana. Tapi saking sederhananya kasus ini, lokasinya hanya satu loh, lokusnya hanya satu begitu ya, dan tidak berpindah-pindah, dan orangnya juga sedikit yang terlibat di situ sepertinya ya. Nah, tapi saking sederhananya, maka menjadi sulit untuk membuat sesuatu itu menjadi masuk akal kalau seandainya harus ada cerita yang lain, sepertinya seperti itu. Ya. Oke, coba mari kita review ya dari beberapa kejanggalan lagi tadi, terus kita gunakan beberapa logika dari, juga saya sempat bicara misalnya dengan beberapa orang yang cukup memahami semacam kriminal scientific begini ya, untuk penyelidikan saintifik seperti ini kan dimulai kalau saya lihat benang merahnya yang dicurigai oleh publik itu soal pertanyaannya mengapa press release-nya itu baru 3 hari setelah peristiwa ya, karena hari Jumat kejadian 17 dan kemudian baru dirilis pada hari Senin. Jadi Jumat kita hitung enggak, Jumatnya dari Sabtu 3 hari Minggu Senin. Jadi ada 3 hari. Ini jadi pertanyaan, mengapa begitu lambat? Orang kemudian curiga jangan-jangan ini membuat skenario dulu, kan orang di netizen begitu ya, ininya ya mulai curiga. Seperti itu persis. Ya, ini saya kira perlu dijelaskan oleh Pak Polisi. Kedua tadi yang dicurigai oleh Pak Hasanuddin ya, berkaitan dengan posisi Brigadir J tadi. Memang ini agak masuk akal juga sih, saya membayangkan ini Pak Ferdi Sambo ini orang top loh kalau di Mabes Polri. Dia ini kan Kadif Propam ya. Kadif Propam itu kalau kita nonton di film itu apa ya, internal affair ya, itu polisi provos gitu yang nyidik-nyidikin, yang menyidik kalau ada detektif-detektif yang melakukan pelanggaran tuh detektif paling takut kalau ngadepin para internal affair ini ya. Dan Pak ini kan komandannya gitu, bisa bayangkan ya. Ini kan seorang teman polisi menyebutnya ini polisi pencabut nyawanya polisi lain ini Mas, ini orang paling ditakutin ini ke Kadif Propam ini. Nah, kita membayangkan kok nekat banget gitu si Yosua ini berani melakukan pelecehan seksual terhadap kepala bos istrinya dari kepala divisi Propam ini. Menurut lagi ini agak masuk akal, dan itu juga sudah dibantah oleh keluarganya Yosua yang menyatakan bahwa dia ini kan sebentar lagi akan menikah gitu ya. Dia akan sekolah perwira dan akan 8 bulan lagi akan menikah gitu. Dan sementara bagaimanapun juga kan Bu
siapa namanya, Bu Putri ya, Putri ini kan Bu Putri Chandrawati. ya cukup memang masih sangat menarik, tapi bagaimanapun dari sisi usia kan beliau sudah cukup umur gitu ya. Tapi semua itu menurut saya bukan persoalan itu, tapi yang paling serius adalah ini istrinya kepala divisi Propam, ini udah sinting aja menurut saya si Joshua ini kalau berani melakukan pelecehan seksual terhadap bosnya itu, dan dia tahu dia sehari udah lama kan, berapa tahun dia jadi melekat ke Pak Ferdi, kalau nggak salah 2 tahun ya dia. 2 tahun. Ya, 2 melakukan. Dan kalau lihat kita foto-fotonya ini hubungannya cukup dekat loh Mbak ya. Ini foto bersama nih ya. Saya lihat ya, ada foto. Ini foto keluarga ya, foto kelihatan kalau pakaian digunakannya ada 2 putri Pak Ferdi Sambo dengan ibu, terus kemudian ada Pak Ferdi Sambo pakaian lengkap, di belakangnya ada anak muda pakai baju. Anak bungsunya laki-laki ya. Itu polisi juga, bukan? Bukan ya? Sepertinya masih SMA mungkin ya Mas Hersu. Kalau saya harus dikonfirmasi lagi, tapi kepergian dari Pak Ferdi Sambo dan juga Ibu kemarin ke Magelang itu adalah dalam rangka mungkin menengok anak tersebut begitu. Ya. Dan ini sebelah paling kiri ini si Joshua ya, kemudian ada beberapa orang yang di kanan. Jadi ini kelupaan hubungan mereka ini sangat dekat ya kalau foto begini ini kan biasanya foto begini ini hanya foto keluarga dong ya, foto Pak Ferdi Sambo ya, special occasion begini. Tapi ini dilibatkan, jadi hubungannya sangat dekat gitu ya. Jadi betul. Menurut saya, dan juga si Richard atau si E itu juga ada di situ Mas Hersu. Ada situ yang foto yang ini sebelah kanan ya, dia paling sebelah kanan. Iya, yang berseberangan, yang di paling kiri mungkin ya kalau pemirsa melihat ya. Kalau kita penonton lihat ya, yang dikasih tanda merah ini ya, ini yang dikasih tanda merah. Ini Barada Richard itu ya, yang disebut itu ya. Oke. Nah ini memang ini satu hal yang menarik ya, tadi berkaitan dengan posisi kok dia tidak melekat dengan pengawalnya, rupanya ada jawabannya karena dia baru ngantar itu gitu tadi ya, baru ngantar salah satu putranya dari Ferdi ya. Oke, nah berikutnya juga soal soal tadi tembak menembak, balik lagi ke tembak menembak ini menarik karena kan seperti dinyatakan oleh Kapolres Jakarta Selatan itu dari senjata Glock itu magazinnya 17 itu tinggal sisa 12, dari 17 tinggal sisa 12. Jadi yang ditembakkan tuh 5, ya Mbak ya, yang ditembakkan oleh Barada Richard ini. Tetapi kenapa dalam penjelasannya? Ini ada juga nih, ada penjelasan dari Kapolda Metro Jakarta Selatan pada waktu itu dia menyatakan bahwa ada 6 tembakan yang masuk, 1 tembakan yang keluar dan itu 1 yang proyektil yang bersarang di tubuhnya. Loh kok ada 7 tembakan, ini apa maksudnya ini? Saya kira perlu dijelaskan, katanya 5. Kenapa? Ini kan kita awam nih soal penggunaan senjata ya Mbak ya. Apakah mungkin itu gimana maksudnya penjelasan 5 magazin yang keluar, tapi 6 yang tembakan masuk dan 1 tembakan yang keluar, dan kemudian ada 1 proyektil yang bersarang. Ini saya kira perlu penjelasan nih Pak Kapolres, menjelaskan, orang jadi bingung penjelasan Anda. Jangan-jangan kami yang awam karena penggunaan senjata, atau memang Anda salah memberikan penjelasan. Nah kalau salah, kenapa jadi salah gitu penjelasannya? Kapolres ini berada di TKP kan gitu ya. Terus soal ini ramai juga soal ini Mbak, yang saya baca kalau di media-media itu soal CCTV, dan itu yang ribut kan juga ketua RT-nya. Ketua RT-nya bukan sembarangan, bukan kayak saya dulu waktu jadi ketua RW. Ini ketua RT-nya adalah seorang pensiunan mayor Irjen polisi. Iya. Dan dia pernah jadi Kapolda 2 kali, terus pernah jadi asisten dari Kapolri juga gitu. Dia merasa tersinggung kenapa dia nggak dilibatkan soal ini, dan kemudian dia juga menjelaskan bahwa selain CCTV, kalau yang tadi ada menjelaskan polisi CCTV di dalam rumah rusak, kemudian CCTV-nya yang di luar itu di dekat lapangan diganti oleh petugas kan gitu ya, petugas dari Baris. Penjelasannya dia jadi tersinggung karena dia ngomong, walaupun saya begini-begini, walaupun RT kan saya bintang 2 gitu ya, jenderal bintang 2 kan dia sebut. Ya memang Bapak ini ya, kalau dari beberapa wawancara di media, memang dia merasa tersinggung karena mungkin ya kalau kita, Mas Hersu, walaupun kita seorang jenderal begitu ya,
saya bukan jenderal, tapi misalnya saya taruhlah di FNN, saya memiliki jabatan di FNN, tetaplah saya di dalam lingkungan itu saya adalah anggota dari Pak RT kan, kita tetap ada di bawah dia begitu. Jadi untuk segala urusan kita tidak bisa memakai baju kita yang sebagai pejabat atau apa gitu, kita tetap ada di bawah dia. Dan ini adalah suatu bentuk penghormatan sebetulnya, dan ini adalah sebuah contoh begitu. Kalau seandainya ada sesuatu di keluarga kita, jangankan meninggal ya, rumah kita menjadi tempat kejadian, meninggal biasa saja kita harus laporkan, apalagi ini terjadi sesuatu yang sangat bisa dikatakanlah unusual gitu ya, kalau dari segi media, dari segi news value itu kan ini sesuatu yang berita yang besar gitu. Dan kemudian Bapak ini namanya Pak Irjen Polisi Purnawirawan Seno Soekarto yang sudah usia 84 ini sangat menyesalkan, dan dia mengatakan ya saya tersinggung juga, terang-terangan saja saya nggak ada laporan, memerintahkan satpam seenaknya saja tanpa ada laporan RT. Yang dimaksud dia adalah memerintahkan satpam mengganti decoder itu tadi, CCTV yang di dekat pos satpam dan sebagainya gitu. Dan sampai beberapa hari pun ketika dikonfirmasi media, dia itu dalam keadaan tidak tahu bahwa terjadi sesuatu di bawah wewenang dia gitu. Oke, ini saya terusin ya berkaitan ini. Ini saya kira berkaitan dengan PCR tadi. Karena sebenarnya sangat penting ya soal CCTV ini untuk membuktikan apakah jam berapa keluar, jam berapa masuk komplek. Oke, kalau katakan kita terima deh yang CCTV di dalam rumah mungkin itu memang rusak gitu. Tapi yang di luar yang diganti itu apa maksudnya kan gitu. Itu yang saya kira kan nanti dari situ kan kita tahu pukul berapa keluar, pukul berapa masuk, kendaraan siapa yang keluar, kendaraan masuk kita akan tahu. Tapi sebenarnya saya tadi diskusi dengan seorang teman yang ngerti soal IT ya Mbak ya. Dia menyebutkan sebenarnya nggak ada masalah kok Mas kalau misalnya mau mengecek alibi, karena kan disebutkan Pak Ferdi Sambo itu melakukan tes PCR, jadi tidak ada di rumah gitu ya. Jadi terus dia bilang begini bahwa kalau untuk melihat apakah betul melakukan tes PCR sebenarnya gampang. Kata dia itu ada namanya, sekarang ini kan semua orang kemana-mana pakai HP ya, jadi gampang benar dilacak. Ada namanya CDR Mbak, itu call detail record itu namanya ya. Call detail record itu coba saya baca supaya nggak salah saya tadi. Jadi bukan gitu. Jadi ini adalah berkaitan dengan data, dengan sebuah penggunaan jaringan telekomunikasi seperti misalnya panggilan telepon, SMS maupun data service. Ini contohnya misalnya data yang dicatat dalam CDR antara lain nomor telepon, waktu, durasi, lokasi, jenis perangkat yang digunakan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau polisi mau, kata si teman yang ngerti IT ini, bisa diperiksa kok, semua handphone kan disebutkan. Di rumah ini ada ini, saksinya ini. Kumpulkan saja semua handphonenya, termasuk juga tentu Pak Ferdi Sambo dikumpulkan pada jam itu. Di mana waktu itu aktivitasnya, di mana handphone itu dari situ ketahuan. Karena kan Pak Ferdi Sambo juga menyatakan ditelepon oleh Bu Putri kan, ditelepon oleh Bu Putri. Mendapat laporan Bu Putri histeris, dan kemudian Pak Ferdi Sambo sedang PCR, kemudian pulang, terus kemudian melihat ke situ dan kemudian menelpon Kapolres gitu ya. Tapi ini lagi-lagi semua ini kan kewenangan polisi yang menyidiki. Tapi kalau mau transparan, saya kira hal-hal seperti ini perlu dijelaskan. Ini yang saya kira beberapa catatan yang sangat menarik ya, yang supaya nggak lagi disebut janggal gitu. Karena kalau terus-terusan dicurigai gini kan nggak enak. Ini karena menyangkut seperti kata Pak Mahfud MD tadi, ini merupakan pertaruhan ya, integritas dari polisi dan pemerintah juga kan gitu Pak. Pak Mahfud MD menyatakan. Itu beberapa poin sebenarnya yang menurut saya cukup menarik. Oh ya, satu juga itu tembakan yang sampai 5 kali itu juga menarik perhatian. Kata seorang teman, yang paham gini, ini biasanya gini, orang menembak seseorang itu psikologinya berat loh, apalagi itu seniornya, ya kan? Brigadir Joshua ini adalah senior dari Barada Richard, kan gitu ya. Jadi kalau dia bisa sampai nembak 5 kali itu, apa yang terjadi? Karena kata dia sebenarnya cukup 1-2 tembakan sudah melumpuhkan orang. Nah, kenapa kalau sampai tembakan itu sampai banyak seperti itu biasanya tembakan dengan kemarahan gitu. Ada dua, ada sangat panik atau sebetulnya tapi lebih banyak motifnya karena kemarahan kan gitu. Itu yang catatan-catatan yang menarik menurut saya. Ini perlu dijelaskan karena kan sekarang Pak Kapolri sudah membentuk tim khusus ya Mbak ya. Betul, sudah tim khusus gabungan. Itu ada Kompolnas, terus ada dipimpin langsung oleh Komnas HAM. Ya. Nah, Komnas HAM tidak mau masuk. Walaupun dia tidak mau di dalam, ya. Nah, ini kan, ini saya kira menarik juga tuh teman-teman Komnas HAM, catatan-catatan dari publik tadi. Nah, ini serunya
sekarang media yang namanya kelimpan disrupsi itu ada positifnya, sekali lagi ada positifnya, kita bisa mendapat masukan-masukan yang memang yang sebenarnya ini di luar keahlian kita gitu, yang kita deliver supaya betulkah ini diuji betul atau tidak. Tapi sisi negatifnya adalah banyak sekali juga info-info yang sebenarnya nggak bisa dipertanggungjawabkan, kan gitu ya Mbak ya. Tugas kita memaparkan dua-duanya, memaparkan apakah kalau yang tidak layak, hoax dan sebagainya, kita sejak awal kita mesti ingatkan hati-hati jangan nyebarin ini. Tapi yang untuk hal-hal yang menurut kita layak, masuk akal, karena yang kita ajak ngomong itu adalah para expertise gitu ya. Ya monggo, ini catatan-catatan dan kita anggap saja ini sebagai masukan untuk tim khusus gitu. Meskipun saya kira kalau seperti Anda sebut tadi, karena lokasinya di satu tempat yang kecil sekali, sebenarnya untuk polisi yang jagoan-jagoan itu ini gampang banget. Kasus-kasus yang jauh lebih besar aja mudah diungkap, apalagi kasus semacam ini kan, gitu Mbak Agi. Iya, betul Mas Hersu. Jadi sebetulnya itu kejanggalan-kejanggalan banyak, tapi bukti-bukti juga banyak begitu ya. Dan kalau seandainya tadi Mas Hersu mengatakan bahwa saat ini di era media destruktif gitu ya, dan kemudian juga orang itu semuanya bisa mengakses ilmu, pengetahuan, wawasan dan sebagainya. Nah, seperti misalnya kalau saya ingat, saya termasuk yang suka melihat film-film detektif gitu ya, tapi tidak detektif yang kemudian terus kemudian yang imajinasi, tapi justru apa yang terjadi sebetulnya, misalnya seperti FBI Files itu kan diangkat dari memang kejadian yang sesungguhnya, dan yang diwawancara juga polisi yang menangani hal tersebut, tempat hasil tempat rekonstruksinya, terus kemudian hasil dari forensiknya dan sebagainya, mereka punya akses ke sana. Nah, dari semua yang misalnya sekarang memakai scientific crime investigation begitu kan ya, kalau dikatakan dari penyelidikan ini itu memakai hal tersebut, maka kita juga bisa melihat seperti di film-film CSI misalnya, itu tidak main-main karena yang digunakan memang itulah yang digunakan, teknologi terkini yang digunakan begitu. Nah, dari semuanya itu Mas Ertus, seringkali dikatakan, kalau kita ingat itu biasanya seorang detektif juga mengatakan bahwa a dead body never lies gitu. Jadi mayat tidak pernah berbohong. Jadi dalam hal ini bisa saja mereka yang hidup itu membuat skenario, membuat bukti-bukti, membuat saksi-saksi, mengarang dan sebagainya. Tapi sebetulnya saksi kunci itu adalah mayat itu sendiri yang akan berkata tentang apa yang terjadi, hal terakhir yang terjadi, mati karena apa saja luka yang ada di tubuhnya, dia memakan apa terakhir kali dan sebagainya. Itu semuanya bisa dilihat dari jenazahnya tersebut begitu. Nah, dalam kaitan dengan ini juga ada kejanggalan Mas Hersu. Jadi dari pihak keluarga, dari Pak Samuel Huta Barat itu juga, dan juga dari tantenya ya, Ibu Simanjuntak itu, dia menceritakan bahwa pada awalnya kan hanya diperkenankan untuk membuka sebatas wajah saja gitu, jadi sebaiknya badan tidak dibuka. Tapi akhirnya mereka akan membuka semuanya, sehingga mereka kemudian memfoto bagian-bagian luka atau tembakan gitu ya di lengan, terus kemudian ada yang di kaki dan sebagainya. Dan mereka juga memoto itu ada memar begitu ya di perut dan juga di punggung. Terus kemudian terutama di bagian wajah. Di bagian wajah itu, di bagian mata itu seperti ada, menurut mereka yang menyaksikannya langsung, mereka mengatakan kepada media bahwa seperti ada semacam tusukan benda tumpul begitu, dan kemudian juga ada sobek di hidung, sobek di mulut, dan bahkan mereka juga membuka mulut dari jenazah dari Brigadir J tersebut, dan ternyata keadaan giginya sudah tidak rata. Kemudian mereka lihat juga itu rahangnya sudah bergeser. Nah, apakah itu disebabkan oleh peluru begitu? Mereka mempertanyakan itu, salah satu kejanggalannya. Jadi kalau seandainya mayat dapat berbicara dan mayat tidak bisa berbohong, ya itu mungkin yang harus dijelaskan kepada khalayak dan juga kepada keluarga. Itu disebabkan oleh apa? Apakah terjadinya itu sebelum kejadian tembak-menembak, ataukah dia sempat jatuh misalnya, ataukah apa? Ataukah sempat ada perkelahian gitu ya? Tapi kan dikatakan memang tidak ada perkelahian. Dan kalau Mas Hersu tadi mengatakan bahwa tembakan 5 kali itu seperti tembakan sesuatu yang menyimpan energi begitu ya, seperti dendam dan sebagainya gitu ya. Nah, biasanya pada teori-teori yang saya
saya ikuti begitu ya, seorang detektif mengatakan itu kalau seandainya detektif-detektif di film tentang FBI dan sebagainya itu mengatakan bahwa kalau seandainya ada luka-luka yang disasar bagian wajah itu kemungkinan ada dendam terhadap si sosok wajah tersebut yang mengakibatkan sesuatu kepada orang yang melakukan itu gitu. Tapi kan sejauh ini dilokalisir hanya kepada luka akibat tembakan saja begitu. Padahal ternyata menurut keluarga ada hal yang lainnya seperti wajah lebam gitu. Padahal wajahnya tidak selebar itu, tidak sebesar itu begitu. Ya, oke. Saya kira itu beberapa catatan-catatan kejanggalan, ada juga yang muncul di kalangan netizen, tapi ada juga analisis seperti yang disampaikan oleh Pak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan TB Hasanuddin yang saya kira tidak bisa kita nafikan begitu saja ya, selain karena otoritas beliau sebagai seorang purnawirawan TNI, yang kedua sekarang beliau adalah seorang anggota DPR Komisi 1 gitu ya. Nah, di luar itu saya kira sekali lagi kita ingatkan bahwa kasus ini menjadi sorotan publik gitu, dan seperti dikatakan oleh Pak Mahfud MD ini menjadi pertaruhan integritas dari polisi dan lembaga kepolisian dan juga pemerintah. Jadi saya kira tim yang dibentuk oleh Pak Listio Sigit tidak akan main-main lah dalam soal ini, karena kalau kemudian nanti penjelasannya kemudian tidak masuk akal lagi, dinilai oleh publik ya, maksudnya oleh publik tidak masuk akal, ini akan jadi catatan panjang juga terhadap integritas polisi. Gitu ya Mbak ya, kita mesti... Ada satu lagi Mas Ersu nih, ini menarik Mas Ersu. Jadi menurut kalau kemarin saya membaca keterangan begitu ya bahwa komunikasi terakhir dari Brigadir J almarhum ini dengan keluarga adalah 8 jam sebelumnya, ternyata dari pihak Pak Samuel Huta Barat, yaitu dari ayahnya, dia mengatakan bahwa komunikasi itu terjadi pada pukul 4 sore pada hari Jumat begitu. Jadi sekitar 1 jam gitu ya, kira-kira sebelum kejadian yang dirilis oleh pihak kepolisian kan jam 5 sore. Jadi pada pukul 4 sore itu mereka masih berkomunikasi, dan kemudian Brigadir J ini mengatakan bahwa dia akan menyusul keluarga ke Medan, karena pada saat itu mereka sedang berada di Medan melakukan ziarah ini Bapak dan Ibu Huta Barat dan Simanjuntak ini begitu. Dan dia akan pulang kampung sesudah pulang dari Magelang itu ya, dari Jakarta dia akan menyusul ke sana, dan kemudian dia juga masih selalu memberikan komentar. Jadi rupanya ini memang anak apa ya? Ini anak mamah juga bisa dikatakan demikian, karena katanya sepanjang hari itu dia memberikan komentar pada grup ya, pada setiap kali adiknya itu mengunggah, karena mereka pergi ke Medan beserta dengan adik dari Brigadir J ini. Setiap kali mengunggah foto kegiatan mereka di Medan itu dia selalu memberikan komentar begitu. Jadi sepertinya hari itu berlangsung normal, biasa-biasa saja, sehingga ketika kemudian selesai berkomunikasi pukul 4 sore dia mengatakan akan pulang ke Medan dan kemudian ke Jambi. Kemudian setelah itu lost contact, tidak ada komunikasi, dan kemudian telepon dari keluarga tersebut diblokir begitu. Padahal HP ada 3. Kata keluarga HP dari Brigadir J ini ada 3, dan sekarang semuanya tidak ketahuan ada di mana begitu, apakah itu disita sebagai barang bukti dan sebagainya. Dan kemudian juga semua nomor dari keluarga, kakak, adik maupun orang tua dan sebagainya itu diblokir dari ketiga telepon tersebut. Nah, dari mana mendapatkan nomor-nomor tersebut kalau bukan dari HP milik si Brigadir J tersebut? Nah, teka-teki semacam inilah yang harus dijawab gitu ya, supaya tidak ada isu liar. Oke, baik, terima kasih Mbak Agi. Hanya satu topik saja yang kita bahas ya hari ini. Saya Hersubno Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Salam 0%, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun isunya tetap 0%. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.